Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas integrasi prinsip syariah ke dalam good corporate governance. Seperti yang kita ketahui, lazim bahwasanya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu memiliki 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independence, dan juga kewajaran. Nah, di dalam instansi syariah atau di dalam good corporate governance syariah, tata kelola yang baik menurut syariah, itu diintegrasikan atau dipadukan, ditambahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam 5 prinsip dasar tersebut. Jadi 5 prinsip dasar dari GGC dipadukan dengan prinsip-prinsip yang syariah. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Tentu yang pertama untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari good corporate governance tersebut, dan juga untuk memastikan bahwa transaksi operasional yang terjadi di sebuah instansi berlandaskan syariah. Nah, apa saja prinsip-prinsip syariah yang diintegrasikan ke dalam good corporate governance syariah? Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama yaitu sidik atau kejujuran. Artinya setiap sumber daya insani, setiap orang yang terkait dalam sebuah instansi atau sebuah tata kelola harus memiliki kejujuran yang tinggi, menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tidak berdusta dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Setiap orang yang diberikan sebuah tugas atau wewenang dapat menjalankan tugas atau wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipercaya. Selanjutnya tablik, menyampaikan, artinya bahwa setiap yang terjadi atau segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah tata kelola, sebuah operasional itu tidak boleh disembunyikan sedikit pun. Harus ada tablik atau transparansi di dalamnya. Yang selanjutnya fatanah atau kecerdasan. Artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, dan mengatur tata kelola dalam sebuah instansi. Selanjutnya tawazun atau keseimbangan. Di sini keseimbangan memiliki arti yang luas. Bisa saja dalam sebuah perusahaan keseimbangan diartikan sebagai seimbangnya antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi yang dimiliki, atau seimbangnya antara gaji atau upah yang diperoleh dengan jam kerja yang telah dilakukan. Selanjutnya mas'uliyah atau akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam kepemimpinan. Selanjutnya akhlak atau moral dan integritas merupakan tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik. Jadi semua orang yang terlibat dalam sebuah governance atau tata kelola dalam sebuah perusahaan harus memiliki akhlak dan moral yang baik. Selanjutnya adalah atau singkatannya adil dalam bahasa Arab, memiliki makna keadilan. Artinya semua tindakan yang dilakukan atau semua kebijakan yang diambil dalam sebuah governance harus memiliki tingkat keadilan untuk semua stakeholder, baik itu karyawan di dalam inti sebuah perusahaan atau untuk pemegang kepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya huriyah, independensi. Artinya semuanya bebas untuk memberikan tanggung jawab dan pendapat dalam sebuah governance, tidak terikat. Selanjutnya nomor 10 ihsan atau baik atau profesional adalah sebuah prinsip di mana semua karyawan, semua stakeholder harus melaksanakan tugasnya secara betul-betul dan secara profesional tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada kepentingan pribadi di dalamnya. Yang ke-11 ada gairah. Gairah berarti semangat. Kita harus memiliki semangat yang baik. Selanjutnya ada idarah yang berarti pengelolaan. Setiap kita harus mampu mengelola semua hal. Selanjutnya ada khalifah yang berarti kepemimpinan. Kita harus mampu memimpin secara keseluruhan. Selanjutnya ada akidah yang berarti kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya ada raqabah yang berarti pengawasan. Prinsip ini meyakinkan kita bahwa semua hal yang kita lakukan itu diawasi.
Selanjutnya ada Qiraah dan Islah, yang berarti organisasi yang terus belajar dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada Zuhud, yang berarti menghindari hal-hal keduniawian, menganggap bahwa dunia bukanlah segala-galanya, namun ada akhirat yang kekal. Baik, yang selanjutnya itu tentang good corporate governance pada bank syariah. Secara umum, fungsi bank syariah itu dengan bank konvensional itu sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang mengarahkan dana masyarakat ke masyarakat yang lebih membutuhkan dalam fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG secara umum juga berlaku pada bank syariah. Prinsip tersebut yaitu terbagi 5. Yang pertama yaitu prinsip keterbukaan, yang kedua prinsip akuntabilitas, yang ketiga prinsip tanggung jawab, yang keempat prinsip independensi, dan yang kelima prinsip keadilan atau fairness. Yang pertama yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi, di mana bank syariah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan prospek perbankan secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Hal ini juga menjadi dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana bank syariah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari komponen organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan tersebut. Yaitu prinsip tanggung jawab atau responsibility, di mana bank syariah harus menerapkan prinsip prudential banking practice. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya agar bank bisa berjalan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan lancar. Bank pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen atau perusahaan yang baik. Keempat yaitu prinsip independensi, yaitu bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak sesuai dengan stakeholders. 5 yaitu prinsip keadilan atau fairness, artinya bank syariah harus memerhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Namun bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dasaran untuk bank syariah tersebut. Perbedaannya, dalam pandangan Islam memiliki kepatuhan syariah, yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah pada operasional bank syariah, dan juga terdapat DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang melaksanakan fungsi pengawasan pada bank syariah, dan juga terdapat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Corporate governance pada bank konvensional. Secara umum, dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus yang ada di dalam PBI nomor 8/4/2006 sebagaimana yang telah diubah dalam PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang GCG yang terdiri dari yang pertama, uji kelayakan dan kepatuhan. Ini mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen melalui uji kelayakan dan kepatuhan terhadap pemilik, pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, pejabat, eksekutif, bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Selanjutnya, independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan, komisaris, dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi, atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketentuan bagi direktur, kepatuhan, dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi bank syariah. Berikut perbedaan corporate governance dalam pandangan konvensional dan Islam. Dilihat dari prinsipnya, konvensional ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness.
di mana dalam Islam juga terdapat hal tersebut. Ditambah lagi dengan prinsip syariah, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dalam tujuannya, secara konvensional, memperhatikan kepentingan pemegang saham, sedangkan dalam Islam tujuannya yaitu maqasid syariah.